Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Pratama. Dan saat ini aku duduk di bangku kelas 12 dengan mengambil jurusan IPS. Dan inilah jalanku mengejar asaku. Inilah keseharianku, di mana aktivitasku sudah kumulai dari jam 4 pagi untuk bangun sholat subuh. Aku sadar betul, walaupun aku tidak memiliki tempat untuk mencurahkan keluh kesahku, namun setidaknya aku masih memiliki sajadah untuk bercerita dengan Tuhanku. Setelah sholat, kemudian aku bergegas menuju sawah yang terletak tidak jauh dari rumahku. Sawah ini adalah milik nenekku yang dipercayakan kepadaku untuk sekedar mengelola dan mengerus semua tanaman yang ada di sana. Kemudian setelah tanaman dan sawah dirasa sudah aman, aku bergegas kembali ke rumah, sekedar untuk mandi, mengganti pakaian, dan sarapan untuk mengisi tenaga untuk seharianku bersekolah. Kemudian aku berangkat ke sekolah yang jaraknya kurang lebih 5 km dari rumah. Menggunakan motor yang kuberi nama Tejo, dan aku berniat menuju madrasah tercinta. Ya, aku bersekolah di Men 1 Polri Mandar. Disinilah aku menimba ilmu dan mencari sepenggal pengalaman. Sepulang sekolah, aku bergegas mengganti pakaianku, makan siang, kemudian bergegas pergi ke sebelah rumahku untuk sekedar berkebun. Ya, hitung-hitung sampingan lah. Hehehe. Tak jarang pula aku pergi memancing, menjaring ikan, dan kemudian ke sawah untuk mencari belut, serta sayur mayur di sebelah rumah sekedar untuk dimakan di malam hari. Sesudah berkebun, aku bergegas kembali menjalankan tugasku, yang dimana tugasku ini sudah aku lakoni sejak aku masih duduk di bangku kelas 1 SMP, yaitu menggiling kedelai. Ya, kedelai adalah bahan baku utama untuk pembuatan tempe, yang dimana keluargaku adalah salah satu produsen tempe tertua yang ada di Wonomulyo. Sebagai anak tertua yang terlahir di keluarga broken home, aku sadar betul bahwa kedudukanku di keluarga bukan semata-mata hanya untuk berleha-leha. Aku sadar, jika aku tidak membantu ibuku, siapa lagi yang akan membantunya, sedangkan adikku juga masih kecil. Aku berusaha untuk tidak merepotkan mereka. Aku yakin dengan kemandiranku saat ini, insya Allah akan membawaku ke jalan asaku yang kuimpikan. Menjelang maghrib, aku menjalankan tugasku yang diberikan masyarakat kepadaku sebagai ketua remaja masjid di desaku. Aku tidak pandai merangkai sebuah kata, namun aku bisa bekerja
dan membuat tingkah lakuku menjadi kata-kata yang dilontarkan orang lain padaku. Maghrib hingga Isya datang, aku berada di masjid. Sesudah itu, aku pulang untuk beristirahat. Namun tak lama dari itu, aku bangun setengah 12 untuk sekedar mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibawa ibuku. Pergi ke pasar untuk menjual tempenya. Ya, disinilah aku hidup. Dengan berjualan tempe, ibuku bisa membiayai kedua anaknya sekolah hingga saat ini. Walaupun 1 tahun ini aku mulai berpenghasilan sendiri dari hasil aku bekerja sebagai editor di sebuah kanal YouTube. Tak jarang juga aku ikut bersamanya ke pasar guna membantunya mengantarkan tempe-tempenya. Aku di lingkunganku termasuk orang yang inovatif. Menurutku saja loh. Hehehe. Mengapa aku mengatakan demikian? Karena banyak hasil-hasil eksperimenku yang kucoba di rumahku. Misalnya seperti memasak menggunakan uap air, kemudian tangki pembuatan gas dari limbah cair industri tempe. Ya, walaupun beberapa inovasi ini semuanya dibilang gagal, namun sampai saat ini dengan sedikit kemampuanku di bidang permesinan dan mengotak-atik barang, aku selalu melakukan riset walaupun masih terkendala biaya. Ya, walaupun aku hidup di keluarga broken home, namun aku bersyukur masih memiliki ayah dan ibu lengkap. Walaupun sudah berpisah, dari sinilah aku sadar jalanku masih panjang dan lebih berliku daripada mereka yang masih memiliki orang tua ataupun koneksi dari keluarga-keluarga lainnya. Namun itu tidak membuatku gentar. Justru mereka lah yang membuatku kuat dan ingin membuktikan tidak semua orang yang terlahir dari keluarga broken home akan bernasib gagal dan sedikit berbelok. Dan alhamdulillahnya juga aku tidak pernah namanya bolak-balik ke bengkel karena keahlianku ini. Apalagi mesin penggilinganku yang sering macet dan mengganggu proses pembuatan tempe adalah salah satu faktor penyebab diriku harus bisa mengotak-atik barang. Semoga kisahku ini dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih.